kekayaan yang luar biasa atas bangsa Israel, kekuasaan yang luar biasa atas bangsa Israel. Raja Salomo ini justru berkata seperti ini, saudara. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Karena, saudara, Salomo ini ternyata telah mengakhiri pemerintahannya sebagai raja dengan kehidupan yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Bahkan boleh dikatakan seperti ini, saudara, Salomo di akhir kehidupannya adalah hidup tanpa Tuhan. Salomo yang dahulu takut akan Tuhan, dia minta hikmat Tuhan supaya apa, saudara? Supaya dia bisa memimpin bangsa Israel. Bahkan sampai 2 kali Tuhan menampakkan diri kepadanya. Salomo yang sama justru mengakhiri kehidupannya, pemerintahnya sebagai raja dengan menjalani hidup tanpa Tuhan. Kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo, saudara. Yang ada suatu ayat yang berkata di dalam kitab Amsal bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi ketika si Raja Salomo ini minta hikmat sama Tuhan untuk supaya dia bisa memerintah atas bangsa Israel, suatu bangsa yang besar, ini warisan dari Raja Daud, saudara. Dia waktu itu gini, ya. Raja Daud itu raja yang hebat, raja yang luar biasa, saudara. Bisa menguasai raja-raja yang lain di sekitarnya, bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Nah, itu diwariskan kepada Raja Salomo. Nah, ketika dia menerima kelanjutan tongkat estafet pemerintahan itu, saudara, dia itu masih muda, saudara. Dia nggak tahu harus memutuskan bagaimana di dalam memerintah bangsa Israel ini, saudara. Ketika dia berdoa, ada sesuatu yang menarik, saudara. Dia tidak minta kepada Tuhan kekayaan, dia tidak minta ketenaran, dia tidak minta supaya musuh-musuhnya itu dikalahkan atau takut, enggak, saudara. Tetapi dia minta hikmat sama Tuhan. Makanya ketika dia minta hikmat sama Tuhan, Tuhan senang. Ya, Tuhan senang dan malah berkat-berkat itu juga dilimpahkan kepada dia. Tuhan sampai 2 kali menampakkan diri kepada Raja Salomo. Ada di antara jemaat Tuhan yang hari ini sudah pernah melihat Tuhan? Ada, saudara? Dapatkan penglihatan? Oke, saya balik deh pertanyaannya. Ada di antara saudara yang mau melihat Tuhan? Loh, gak ada yang mau juga? Mau, yang mau angkat tangannya. Oke, yang mau duluan. Oke, maksudnya dapatkan penglihatan, saudara, bukan melihat Tuhan secara langsung di surga, saudara. Salomo melihat Tuhan. Tuhan menampakkan diri 2 kali. Tidak semua, ya, buktinya ini tadi kita melihat bahwa tidak semua orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan face to face secara langsung seperti Salomo. Ya, seperti siapa? Paulus atau Saulus dulu. Saulus ketika dalam perjalanan ke Damsyik, dia mendapatkan penglihatan Tuhan Yesus hadir dalam perjalanan itu dan akhirnya dia bertobat. Menjadi nama Paulus supaya menjadi penginjil yang luar biasa. Tidak semua orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi kita melihat suatu pencapaian yang luar biasa itu. Ternyata itu bukan ending segalanya, saudara. Kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, kalau kita tidak minta Tuhan terus hadir dan tinggal dalam kehidupan kita, akan mengalami kekosongan, saudara. Sesuatu yang miris, loh, jujur, ya. Termasuk para pelayan-pelayan Tuhan, termasuk para hamba-hamba Tuhan, pengerja, termasuk jemaat Tuhan. Kita minta supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Minta Tuhan tuntun kehidupan kita. Minta Tuhan menyatakan hadiratnya, kemuliaannya, menampakkan diri kepada kita supaya kita dituntun, langkah kehidupan kita dibuat berhasil dan beruntung. Tetapi setelah kita mencapai itu, kalau kita tidak menjaganya dengan hidup takut akan Tuhan, Tuhan pasti akan meninggalkan kita, saudara. Itu udah pasti.
Kita akan belajar bersama-sama kenapa Raja Salomo yang luar biasa ini, saudara. Dia yang tadinya takut akan Tuhan, minta hikmat sama Tuhan, kok bisa mengalami kekosongan di dalam kehidupannya. Ternyata dia hidup tanpa Tuhan, saudara. Slide selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Salomo ini, saudara? Ini adalah bukti bahwa di akhir hidupnya Salomo ini hidup tanpa Tuhan. Yang pertama, saudara, Salomo mencintai banyak perempuan asing. Ya, perempuan-perempuan itu, saudara, dari bangsa Mesir, dari bangsa Moab, dari bangsa Amon, dari bangsa Edom, dari bangsa Sidon, dari bangsa Het. Firman Tuhan berkata, Salomo telah terpaut kepada mereka, kepada wanita-wanita itu, saudara, dengan cinta. Padahal dengan jelas firman Tuhan berkata, saudara, ya, Tuhan sudah memerintahkan bahwa bangsa Israel tidak boleh kawin campur dengan bangsa lain, saudara. Ya, Tuhan sudah melarang untuk bangsa Israel itu bergaul dengan mereka, saudara. Ya, berteman. Ya, kalau bergaul itu bahkan lebih daripada berteman, saudara. Lebih daripada sahabat. Bergaul itu lebih intim. Ya, saudara, Tuhan sudah melarang. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sudah tahu bahwa ketika seseorang itu bucin, tahu bucin? Halo ABG, tahu bucin? Budak cinta. Kalau orang sudah bucin, apapun yang diminta sama yang dicintainya itu pasti dituruti. Benar nggak, saudara? Oh, yang betul ibu-ibu sih. Yang ABG nggak pernah jatuh cinta ya? Masih jomblo forever? Sampai Ya, saya coba boleh. Kalau orang sudah bucin, saudara, dia pasti akan menuruti apa yang dia cintai. Orang yang dicintai itu meminta apa aja pasti diturutin. Kenapa istri-istri itu banyak korupsi, saudara? Kok salah, saudara. Suami-suami banyak korupsi karena istrinya yang dicintai itu minta belanja terus, ya, gonta ganti handphone, gonta ganti baju, gonta ganti kosmetik, wah pokoknya nggak bisa, saudara. Suaminya udah pusing, dia jadi bendahara, wah nggak ada yang lihat, ya udah siap duitnya. Salomo, Tuhan sudah ingatkan, jangan mencintai perempuan-perempuan asing, ya, bangsa-bangsa asing. Ini bangsa-bangsa asing ini, saudara, itu kita akan lihat nanti ya. Efek daripada mencintai bangsa asing, saudara, wanita-wanita perempuan asing ini itu sangat parah sekali, saudara.